Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Elektronika Komunikasi, kelas D3 Teknik Telekomunikasi IT Telkom Purwokerto akan menjelaskan mengenai teknologi Zigbee. Adapun dari kelompok 3 terdapat 2 anggota. Yang pertama ada saya, Devita Rahma Safitri dengan NIM 221120105. Dan anggota yang kedua ada Alivia Laili Alawiyah dengan NIM 221120106. Pada presentasi kali ini terdapat 8 poin yang perlu Anda ketahui. Yang pertama ada apa itu teknologi Zigbee. Yang kedua ada bagaimana sejarah munculnya Zigbee. Yang ketiga, apa saja karakteristik dari Zigbee. Yang keempat, bagaimana arsitektur Zigbee. Yang kelima, apa saja jenis layanan dari Zigbee. Yang keenam, apa saja tipe alat yang digunakan oleh Zigbee. Yang ketujuh, bagaimana sistem keamanan dari Zigbee. Dan yang terakhir, bagaimana perkembangan dari Zigbee. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai apa itu teknologi Zigbee. Zigbee merupakan paduan dari kata zig yang berarti gerakan zigzag dan bee yang artinya lebah. Jadi, Zigbee ini memiliki sifat komunikasi yang mirip dengan sifat komunikasi di antara para lebah yang melakukan gerakan-gerakan tak menentu dalam menyampaikan informasi, seperti adanya madu dari satu lebah ke lebah yang lain. Namun, Zigbee sendiri bukanlah sebuah komunikasi yang digunakan untuk pengiriman data yang besar atau transfer rate yang tinggi. Bluetooth dan Wi-Fi merupakan sebuah standar yang bekerja untuk transfer rate dan tingkatan sedang hingga tinggi, sehingga cocok digunakan untuk pengiriman data yang besar. Sedangkan untuk sebuah device transfer rate rendah dapat kita gunakan standar Zigbee. Zigbee adalah sebuah protokol komunikasi nirkabel yang dirancang khusus untuk perangkat-perangkat dalam jaringan rumah pintar atau smart home dan aplikasi-aplikasi Internet of Things atau IoT. Protokol ini dikembangkan oleh Zigbee Alliance, sebuah organisasi internasional yang terdiri dari berbagai perusahaan di industri teknologi. Zigbee beroperasi pada frekuensi radio yang rendah dan menggunakan konsumsi daya yang sangat rendah, membuatnya ideal untuk perangkat-perangkat yang membutuhkan baterai atau daya yang hemat energi. Protokol ini juga dapat membentuk jaringan mesh, di mana setiap perangkat Zigbee dapat berkomunikasi dengan perangkat lain dalam jaringan, membentuk rangkaian yang luas dan handal. Apa sih perbedaan dari sebelum adanya teknologi Zigbee dengan setelah adanya teknologi Zigbee? Pada sebelum teknologi Zigbee terdapat 3 poin. Poin yang pertama, kebanyakan perangkat smart home dan IoT hanya menggunakan satu protokol komunikasi tertentu. Yang kedua, perangkat dari produsen yang berbeda sulit untuk bekerja bersama-sama dalam satu jaringan. Yang ketiga, protokol yang digunakan sebelum Zigbee mungkin tidak efisien dalam hal konsumsi daya atau tidak memiliki kemampuan jaringan mesh yang dapat meningkatkan kehandalan komunikasi. Sedangkan setelah adanya teknologi Zigbee, terdapat 6 poin. Poin yang pertama, interoperabilitas yang lebih baik. Yang kedua, jaringan mesh yang kuat. Yang ketiga, efisiensi energi yang tinggi. Yang keempat, keamanan yang ditingkatkan. Yang kelima, pertumbuhan ekosistem perangkat. Dan yang terakhir, adanya Zigbee telah membawa kemajuan dalam perkembangan smart home dan IoT. Pembahasan yang selanjutnya ada perbedaan teknologi Zigbee dengan teknologi lainnya. Teknologi lainnya di sini membahas mengenai Wi-Fi dan juga Bluetooth. Standarnya ada bandwidth, power consumption, protokol stack size, strong board, dan juga application. Pada Wi-Fi itu bandwidthnya lebih besar daripada Bluetooth dan juga Zigbee. Wi-Fi bandwidthnya mencapai 54 megabyte per second dan power consumption-nya 400 plus atau dapat kita sebut 400 miliampere lebih ke atas. Standby-nya 20 miliampere.
Dan protokol stack size-nya itu ada di rentang 100 plus kilobyte. Strong bold-nya high data rate. Application-nya ada internet browsing, PC networking, file transfer. Yang kedua ada Bluetooth. Bluetooth memiliki bandwidth sebesar 1 MB per second. Power consumption-nya 40 mA dan standby-nya 0,2 mA. Jadi Bluetooth ini power consumption-nya berada di antara Wi-Fi dan juga Zigbee. Untuk protokol stack size pada Bluetooth yaitu under atau di antara 100 kilobyte. Strong bold-nya ada interoperability, cable replacement. Application-nya ada pada wireless USB, handset, dan juga headset. Pada Zigbee sendiri, bandwidth-nya sekitar 250 kilobyte per second. Power consumption-nya 30 mA, standby-nya berada di 3 dan sampai dengan 959 ampere. Protokol stack size-nya berada di 4 sampai dengan 32 kilobyte. Strong bold-nya long battery life, low cost. Aplikasinya berada di remote control, battery operated product, dan juga sensor. Jadi pada perbedaan teknologi Zigbee ini secara singkat dapat kita simpulkan bahwa Zigbee ini memiliki bandwidth yang lebih kecil daripada Wi-Fi dan juga Bluetooth, namun power consumption-nya itu lebih hemat. Jadi kita dapat menghemat energi karena semakin tinggi bandwidth yang kita gunakan, maka power consumption-nya akan semakin besar. Maka Zigbee ini digunakan untuk menghemat daya dari para konsumen. Yang selanjutnya ada pembahasan bagaimana sejarah munculnya Zigbee. Zigbee adalah teknologi jaringan nirkabel yang dikembangkan untuk aplikasi IoT atau Internet of Things. Sejarah lahirnya Zigbee dimulai pada awal tahun 2000-an. Pada saat itu, Wireless Personal Area Network atau WPAN merupakan area yang sedang berkembang dalam teknologi nirkabel. Dalam WPAN, terdapat beberapa teknologi yang sedang digunakan seperti Bluetooth dan Wi-Fi. Namun, terdapat kebutuhan untuk sebuah teknologi yang lebih hemat energi dan dapat digunakan dalam jaringan yang luas dengan jumlah perangkat yang banyak. Pada tahun 1998, beberapa perusahaan teknologi terkemuka termasuk Philips, Honeywell, Mitsubishi Electric, dan Motorola membentuk Zigbee Alliance. Mereka bersama-sama mengembangkan spesifikasi dan standar Zigbee dengan tujuan menciptakan jaringan nirkabel yang efisien dan hemat energi untuk aplikasi-aplikasi IoT. Mulai pada tahun 2003, Zigbee Alliance merilis spesifikasi Zigbee 1.0 yang merupakan versi pertama dari teknologi tersebut. Zigbee 1.0 menggunakan protokol komunikasi berbasis IEEE 802.15.4 yang memungkinkan perangkat-perangkat IoT untuk berkomunikasi satu sama lain dengan secara nirkabel dalam jangkauan yang relatif dekat. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Silakan untuk Alivia dapat mempresentasikan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Devita. Berikutnya adalah mengenai karakteristik Zigbee. Yang pertama yaitu menggunakan 3 buah band frekuensi yang digunakan secara berbeda-beda. Yang pertama yaitu 2,4 GHz dengan kecepatan 250 kB per second untuk seluruh dunia. Lalu ada 868 MHz dengan kecepatan 40 kB per second, itu standar Eropa, dan 915 MHz dengan kecepatan 20 kB per second untuk standar Amerika. Selanjutnya mempunyai konsumsi daya yang rendah, lalu mempunyai throughput yang tinggi dan latensi yang rendah untuk data cycle yang kecil, lalu data yang reliable karena memiliki handshake protokol untuk data transfer, lalu mempunyai beberapa jenis topologi seperti peer-to-peer, mesh, dan lain-lain. Selanjutnya adalah bagaimana arsitektur dari teknologi Zigbee. Zigbee pada awalnya didesain untuk sebuah jaringan yang kecil, yang dimana mengandalkan dalam penyebaran data dari tiap device masing-masing.
Zigbee dibuat sesuai dengan permintaan pasar yang membutuhkan sebuah jaringan yang mampu mengkonsumsi daya rendah dengan andal dan aman. Untuk itu, aliansi Zigbee bekerja sama dengan IEEE untuk membuat sebuah jaringan yang diinginkan pasar. Contoh dari kerjasama kedua grup tersebut adalah Zigbee Software Layer. Selain itu, aliansi Zigbee juga menyediakan pengetesan dan sertifikasi terhadap alat yang menggunakan Zigbee. Berdasarkan standar dari OSI layer yang telah ada, maka stack dari protokol Zigbee dibuat dalam struktur layer. Lalu selanjutnya adalah tugas dari bagian-bagian protokol Zigbee. Yang pertama ada layer aplikasi atau application layer, merupakan bagian yang mengkoordinasi antara kode khusus aplikasi, driver, perangkat keras dengan segala sesuatu yang diperlukan pada suatu proyek pembuatan aplikasi. Lalu selanjutnya layar pendukung aplikasi atau application support layer, bagian terendah dari layar aplikasi yang memberikan layanan. Yang pertama itu pencarian atau discovery, berkemampuan mencari perangkat lain yang bekerja di dalam wilayah operasi sebuah perangkat. Lalu selanjutnya ada binding, yaitu menyatukan dua atau lebih perangkat berdasarkan layanan masing-masing dan kebutuhannya dan juga melanjutkan pesan di antara perangkat-perangkat pembatas. Lalu selanjutnya ada layer jaringan atau network layer. Secara dinamis, melakukan fungsi-fungsi yang berhubungan dengan jaringan, seperti secara dinamis mengatur mengkonfigurasi jaringan serta self-healing base. Lalu pengamatan dari titik-titik terminal, lalu melakukan fungsi routing dan keamanan. Lalu ada MAC layer. MAC layer menerapkan pengalamatan berdasarkan 64 bit IEEE dan pengalamatan pendek 16 bit. MAC mengkoordinasi transceiver untuk mengakses jalur radio bersama atau shared radio link. Yang terakhir yaitu physical layer. Lalu selanjutnya ada jenis layanan teknologi Zigbee. Yang pertama ada Zigbee Home Automation. Zigbee Home Automation ini fokus pada kontrol perangkat rumah tangga, mendukung layanan seperti pengendalian lampu, pengaturan suhu, dan keamanan rumah. Lalu selanjutnya ada Zigbee Lightlink. Dirancang khusus untuk pengendalian perangkat pencahayaan, mendukung layanan seperti pengaturan intensitas cahaya, pengendalian warna, dan pengaturan grup pencahayaan. Lalu selanjutnya ada Zigbee Smart Energy atau SE, digunakan dalam aplikasi manajemen energi, mendukung layanan seperti pengukuran konsumsi energi, pengendalian perangkat energi, dan pengoptimalan pemakaian energi. Lalu selanjutnya ada Zigbee Healthcare atau HC, dikhususkan untuk aplikasi di sektor kesehatan dan perawatan medis, mendukung layanan seperti pengawasan pasien, pemantauan vital, dan pengiriman data medis. Lalu terakhir ada Zigbee Building Automation. BA mengoptimalkan penggunaan energi dan manajemen fasilitas di bangunan, mendukung layanan seperti pengendalian suhu, pengaturan pencahayaan, dan pengendalian keamanan. Selanjutnya kombinasi layanan Zigbee. Jadi banyak perangkat Zigbee mendukung beberapa jenis layanan sekaligus, yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas dan interoperabilitas antar perangkat Zigbee. Contoh layanan teknologi Zigbee yaitu yang pertama ada pengendalian lampu dan perangkat rumah tangga, lalu pencahayaan yang cerdas, lalu manajemen energi yang efisien, pemantauan pasien dan peralatan medis, dan pengendalian suhu dan manajemen fasilitas. Selanjutnya, tipe alat Zigbee. Jaringan dari Zigbee menggunakan 3 tipe alat, yaitu yang pertama ada The Network Coordinator. Alat ini adalah alat yang utama, di mana tugasnya adalah mengkoordinasi semua bagian pada jaringan. Untuk itu, pada bagian ini perlu digunakan device yang canggih dibandingkan dengan dua lainnya, dan juga perlu memiliki memori yang besar dan kemampuan menghitung yang cepat. Lalu selanjutnya ada The Full Function Device atau FFD. Alat tersebut mendukung semua fungsi yang ada pada 802.15.4 dan memiliki beberapa fitur yang spesifik, sehingga alat ini juga dapat dimanfaatkan sebagai koordinator. Selain itu, jumlah memori dan proses computing yang cepat sangat bagus dimanfaatkan sebagai router, tapi juga dapat dimanfaatkan sebagai bagian ujung sebuah jaringan di mana yang berhubung dengan dunia luar. Lalu selanjutnya ada the Reduced Function Device atau RFD. Alat ini fiturnya terbatas atau sesuai dengan standar yang ada dan biasanya harganya lebih murah. Biasanya digunakan pada ujung dari sebuah jaringan. Selanjutnya, sistem keamanan Zigbee. Integritas data dan keamanan merupakan salah satu fitur yang menguntungkan dari teknologi Zigbee. MAC supplier yang menyediakan keamanan tersebut
di mana mempunyai 4 hal yang digunakan untuk mengamankan data, yaitu yang pertama ada access control, bahwa setiap device memiliki list yang berisikan device yang dipercaya pada jaringan, sehingga tidak setiap device langsung dapat dihubungkan. Selanjutnya adanya enkripsi data dengan menggunakan kunci simetrik 128 bit. Lalu adanya frame sebuah data membuat tidak mudah memanipulasi data yang ada tanpa kunci kriptografik. Lalu selanjutnya ada pengecekan data secara sekuensial, di mana jika data yang diterima ternyata sama atau belum diupdate dengan sebelumnya, maka data tersebut akan ditolak. Untuk selanjutnya, terdapat kesimpulan. Kesimpulan sendiri ada 2 poin. Poin yang pertama, Zigbee memiliki fitur di mana mampu mengatur jaringan sendiri maupun mengatur pertukaran data pada jaringan. Kelebihan dari Zigbee lainnya adalah membutuhkan daya rendah sehingga bisa digunakan sebagai alat pengatur secara wireless yang penginstalannya hanya perlu dilakukan sekali, karena hanya dengan satu baterai dapat membuat Zigbee bertahan hingga 1 tahun. Yang kedua, selain itu, Zigbee juga memiliki topologi jaringan mesh sehingga mampu membentuk jaringan yang lebih luas dan data yang lebih diandalkan. Selanjutnya terdapat 3 saran. Saran yang pertama, Zigbee dan Bluetooth sama-sama berada dalam keluarga WPAN atau Wireless Personal Area Network. Kalau Anda pernah membaca macam-macam jaringan wireless, tentu Anda mengerti istilah WAN, LAN, dan juga PAN. Perbedaan Zigbee dan Bluetooth cukup banyak, mulai dari perbedaan kecepatan data rate, jarak atau range, dan kualitas layanan atau QoS. Jadi tergantung kebutuhan kita mau menggunakan Zigbee ataupun Bluetooth. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.